Kesatria dan penjahat. Mendengar kata kesatria, kita langsung teringat akan sosok gagah berani yang membela kebenaran. Mendengar kata penjahat, kita langsung teringat akan sosok yang melawan kebenaran. Di dalam logika matematika, yang namanya kesatria adalah orang yang berkata jujur. Dan yang namanya penjahat adalah orang yang berkata bohong. Jadi, teka-teki tentang kesatria dan penjahat adalah teka-teki untuk memecahkan masalah siapa yang berkata jujur dan siapa yang berdusta. Contohnya, misalkan ada sekelompok orang. Mereka ini masing-masing membuat suatu pernyataan. Dari pernyataan-pernyataan yang mereka lontarkan, kita kemudian menebak nih, siapa dari mereka yang bohong dan siapa dari mereka yang berkata jujur. Contoh paling sederhana adalah masalah yang melibatkan dua orang. Misalkan orang itu adalah A dan B. Misal, A ini berkata bahwa aku adalah Cristiano Ondo-Ondo. Lalu orang B berkata bahwa aku adalah Lionel Messi. Jika paling sedikit ada satu orang di antara mereka yang berbohong, maka siapakah si pembohong itu? Si A ataukah si B? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita bagi menjadi 4 kasus. Kasus pertama adalah dua-duanya berkata jujur. Tapi ini nggak mungkin, karena asumsi kita adalah minimal satu orang di antara mereka berkata bohong. Oke, jadi kita lihat apa yang terjadi kalau si A yang berkata jujur dan si B-nya yang berbohong. Karena A jujur, maka dialah Cristiano Ondo-Ondo. Karena B-nya berbohong, maka dia bukan Lionel Messi, alias dia juga Cristiano Ondo-Ondo. Ini sesuatu yang mustahil, karena kan gak mungkin ada dua orang yang berbeda tapi dia sama-sama Cristiano gitu. Kasus kedua adalah A-nya yang berbohong dan B-nya yang berkata jujur. Oke, karena B-nya berkata jujur, maka dia adalah Lionel Messi. Nah, karena A-nya berbohong, maka dia bukan Cristiano. Artinya si A juga Lionel Messi. Ini pun sama, gak mungkin terjadi. Jadi si B gak mungkin berkata jujur. Kasus terakhir adalah dua-duanya berkata bohong. Nah, kalau A-nya berkata bohong, maka dia bukan Cristiano, alias dia pastilah Lionel Messi. Si B-nya dia bukan Lionel Messi, maka dia adalah Cristiano Ronaldo. Oke, perhatikan di sini pernyataan A dan B nggak ada yang bertentangan satu sama lain. Maka ini adalah solusi paling tepat dan paling logis. Jadi, baik A ataupun B, mereka keduanya sama-sama berbohong. Nah, ini masalah masih gampang nih, karena hanya melibatkan 2 orang. Oke, bagaimana dengan contoh yang melibatkan 3 atau 4 orang, kayak gitu. Oke, kita lihat masalah yang lebih kompleks lagi. Misalnya nih, kamu lagi naik angkot, terus di angkot ada 4 orang penumpang selain dirimu. 4 orang ini nggak saling kenal satu sama lain. Tiba-tiba saat memeriksa saku celana, dompet kamu hilang. Nah, kamu pasti curiga kan kalau salah satu di antara mereka itu yang mencopet dompetmu. Oke, ketika ditanya siapa yang nyopet, si Asep bilang nih, si Tony pencopetnya. Tapi kata Tony, Agung gak ngambil dompetmu. Kata si Agung, aku bukan pencopetnya ih. Kata Maimunah, Agung pencopetnya, tadi aku lihat sendiri. Nah, jika asumsinya adalah hanya ada satu orang yang berkata jujur, dan seorang pencopetnya itu hanya ada satu orang juga, maka siapakah pencopetnya itu? Oke, untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus bagi kasus. Kasus pertama adalah Asep yang berkata jujur. Sisanya bohong semua. Oke, kalau Asepnya yang jujur, berarti si Tony ini pencopetnya. Tapi si Tony berarti dia bohong kan? Berarti si Agung ini adalah yang ngambil dompet. Kata Tony, Agung pencopetnya. Kata Asep, si Tony pencopetnya. Ini gak mungkin terjadi. Kenapa? Karena pencopetnya hanya ada 1. Kalau di sini pencopetnya ada 2. Ini bertentangan dengan asumsi. Jadi, Asep bukanlah orang yang berkata jujur. Oke, kasus kedua adalah si Tony yang jujur, sisanya bohong semua. Si Tony jujur berarti dia bilang si Agung itu bukan pencopetnya. Oke, kita lihat ada nggak pernyataan lain yang bertentangan dengan Tony. Kayak kata Agung sendiri,
aku adalah pencopetnya. Kata Tony, Agung nggak ngambil dompetnya. Ini bertentangan. Maka si Tony ini nggak mungkin berkata jujur. Kasus ketiga, si Agung yang berkata jujur, sisanya bohong semua. Oke, kan Agung jujur berarti dia bukan pencopetnya. Kita lihat nih, Maimunah kan bohong, berarti si Agung itu bukan pencopetnya. Ini gak bertentangan dengan pernyataan Agung ya. Tapi kalau kita lihat pernyataan si Tony, dia bilang Agung gak ngambil, tapi karena dia bohong, berarti si Agung ini yang ngambil dompetnya. Ini bertentangan dengan pernyataan Agung yang bilang kalau dia ini bukan pencopet. Jadi, Agung gak mungkin berkata jujur. Kasus ini gagal. Kasus terakhir adalah Maimunah nih yang berkata jujur. Artinya si Agung itu pencopetnya. Oke, kita lihat. Ada nggak sih pertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang lain? Karena Maimunah yang jujur, berarti sisanya bohong semua. Oke, kita lihat. Asep itu bohong. Berarti si Tony itu bukan pencopetnya. Ini nggak bertentangan dengan pernyataan Maimunah. Kita lihat si Tony. Tony itu bohong. Berarti si Agung ini yang ngambil dompetnya. Ini nggak bertentangan dengan pernyataan Maimunah. Kita lihat pernyataan Agung. Agung ini bohong. Berarti si Agung ini mengaku kalau dia pencopetnya. Nah, ini solusi paling masuk akal, paling logis. Artinya yang berkata jujur adalah Maimunah. Dan dari sini kita dapat simpulkan bahwa si Agung lah pencopetnya. Tada! Dan tinu ninu ninu, datanglah mobil polisi untuk menangkap si Agung ini. Oke, kita lihat di sini bahwa logika matematika ternyata sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan pernyataan-pernyataan yang ternyata itu saling bertentangan. Gunanya logika matematika adalah dalam berbahasa. Jadi, kalau kita sedang berbahasa dan mengeluarkan, misalkan melontarkan pernyataan A. Nah, sebisa mungkin ketika ingin mengeluarkan pernyataan B, kita harus mengecek nih, pernyataan B ini bertentangan tidak dengan pernyataan A sebelumnya. Seandainya kita mengeluarkan pernyataan A lalu bertentangan dengan pernyataan B, maka kita tidak konsisten karena pernyataan yang kita keluarkan tidak logis sama sekali. Jadi sebetulnya logika matematika juga menghindarkan kita dari menyampaikan pendapat-pendapat yang tidak masuk akal. Juga kedepannya kita akan belajar bahwa logika matematika akan menghindarkan kita dari kesalahan penalaran. Nah, mungkin di pembahasan-pembahasan yang akan datang, kita akan belajar bagaimana logika matematika mencegah kita dari sesat dalam berpikir. Oke, untuk hari ini segitu saja dulu ya. Terima kasih sudah menonton.